Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Chayani Putri, NIM saya 64240125. Saya dari kampus BSI Pemuda. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul membangun budaya anti korupsi sejak dini. Oke, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan bergerak bersama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, tapi bukan dengan hukum, melainkan lewat jalur pendidikan seperti karakter sejak dini. Terus karena masa depan bangsa itu dibentuk dari kebiasaan anak-anak hari ini. Baik, untuk slide selanjutnya, apa sih itu korupsi? Nah, korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya mencakup suap, gratifikasi, penggelapan, itu ya. Nah, dampak-dampak korupsi itu apa aja ya? Pertama itu menghambat ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kemiskinan, merusak kepercayaan ya itu publik terhadap institut negara. Korupsi itu bukan sekedar personal hukum, ia menggerogoti kehidupan masyarakat itu kayak pendidikan, kesehatan, keadilan, bahkan harga-harga kebutuhan pokok juga jadi naik. Nah, ketika dana pendidikan bocor, anak-anak miskin tidak bisa sekolah. Nah, korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa banget ya Bu ya. Seperti itu. Slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya itu ada mengapa korupsi itu salah. Ya, korupsi itu merugikan orang lain, terus membuat dunia itu menjadi tidak adil. Korupsi itu menyebabkan ketidakadilan seperti tidak ada seorang yang mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang benar. Ya, anak tidak dilahirkan curang. Mereka itu belajar dari lingkungan. Jika sejak kecil mereka melihat kecurangan itu dianggap normal, maka mereka akan menganggap korupsi itu wajar asal menguntungkan. Maka pencegahan korupsi itu harus dimulai dari sejak anak-anak. Oke, untuk materi selanjutnya ada mengapa harus sejak dini? Karena karakter dibentuk itu sejak dari kecil, bukan saat dewasa. Anak itu belajar dari pengalaman, bukan hanya nasihat. Jadi contoh yang sering terjadi itu kayak orang tua tuh berbohong dengan alasan kecil. Anak disuruh nyogok buat masuk sekolah favorit, dan guru memberi contekan untuk saat ujian gitu loh. Nah, jika kita ingin anak-anak tumbuh jujur, maka kita harus menjadi contohnya dulu. Contohnya kejujuran, pendidikan nilai, bukan hanya soal pendidikan nilai itu bukan hanya soal teori PKN, itu dimulai dari tindakan sehari-hari. Jujur saat salah, adil saat memutuskan, dan berani berkata tidak pada ketidakjujuran. Slide selanjutnya. Bagaimana sih cara mengajarkan anak-anak tuh biar jadi anti korupsi? Nah, biasanya dari cerita inspiratif ya, kayak seperti karakter Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mandela. Terus kayak bermain peran juga Bu. Selain anak-anak tuh menjadi pemimpin, anak-anak tuh diajarkan simulasi menjadi pemimpin yang adil. Terus konsekuensi logis, anak bohong tidak boleh main gadget, jadi kayak takut bohong. Diskusi santai, jadi kalau kamu lihat teman-teman curang, apa sih yang kamu lakukan, kayak dikasih tahu. Terus kebiasaan rutinitas jujur, kayak jujur saat salah, minta maaf, terus tidak menyalahkan orang lain kalau misalkan kayak disalahin gitu. Jadi anak-anak lebih mudah menangkap nilai lewat pengalaman, bukan ceramah. Terus maka libatkan mereka dalam permainan, cerita, diskusi juga. Harus dibangun dengan suasana rumah dan sekolah yang aman bagi kejujuran dan keberanian saat berkata benar. Seperti itu. Peran keluarga ya dan sekolah juga ada dua. Biasanya anak-anak tuh perannya di rumah atau di sekolah. Nah, biasanya kalau dari keluarga dulu ya. Keluarga itu adalah sekolah moral pertama bagi anak ya. Sekolah juga tempat pembiasaan membuat karakter anak ya. Harus ada konsisten antara nilai dan rumah, jadi harus seimbang. Butuh sinergi antara orang tua, guru, dan masyarakat. Jadi orang tua itu tidak bisa menyerahkan semua pendidikan moral kepada sekolah. Sebaliknya, sekolah pun tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga. Anak perlu melihat bahwa kejujuran dan integritas dan dilindungi dari semua tempat, rumah, kelas, bahkan di media sosial juga. Oke, untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah kesimpulannya adalah korupsi itu tidak dimulai dari gedung tinggi, ia dari kebiasaan kecil dulu.
Mencegah korupsi itu berarti membangun karakter sejak dini di masa depan yang bersih dimulai dari anak-anak hari ini. Kita semua punya peran, keluarga, guru, dan pemimpin lokal. Indonesia bebas korupsi bukan mimpi, asalkan kita berani memulai dari hal kecil. Ajak anak jujur walau rugi, tegur kebohongan dari masa kecil, dan buktikan bahwa integritas bukan teori tetapi cara hidup. Mari bangun masa depan yang bersih dimulai dari rumah kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Sekian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.